Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Edlila, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 1.4. 1. Segitiga restitusi. Kedua, kasus 1. Ketiga, kasus 2. Keempat, langkah-langkah segitiga restitusi 1. Kelima, langkah-langkah segitiga restitusi 2. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus restitusi. Kasus 1. Nazwa namanya. Dia sering membuat gaduh di kelas. Seperti pagi itu, ketika anak-anak belajar dengan kelompoknya, Nazwa dan Sapa terlibat pertengkaran. Mereka berkejar-kejaran dengan sangat emosi, hingga saling adu mulut. Hingga Nazwa memukul Sapa di bagian bahunya. Sapa pun menangis. Setelah ditelusuri, ternyata Nazwa tidak terima kalau Sapa dijadikan bendahara kelas. Dia mau bendaharanya adalah dirinya. Berdasarkan kebutuhan dasar manusia, Nazwa menginginkan kekuasaan. Kemudian Nazwa saya panggil dan saya tawari untuk melakukan restitusi. Dia setuju. Setelah melakukan restitusi, perasaan Nazwa menjadi lega. Dia berjanji untuk meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Restitusi. Kasus 2. Pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan, kecuali Aska yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Aska datang dengan kondisi yang berantakan. Sapira, temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Namun, Aska malah marah-marah dan menantang temannya itu, hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Aska tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Aska tergesa-gesa berangkat ke sekolah, hingga hatinya kalut. Akhirnya, saya tawarkan ke Aska untuk melakukan restitusi, maka dia menyetujuinya. Menurut Nazwa, apakah perbuatan yang Nazwa lakukan pagi-pagi itu sudah benar? Ya Bu, saya salah. Setiap orang pasti punya kesalahan, Nazwa, dan tidak ada orang yang sempurna. Apakah Nazwa punya alasan mengapa melakukan itu? Sekarang ceritakan pada Ibu. Apa alasan Nazwa?
Menurut Aska, apakah perbuatan Aska tadi pagi itu sudah benar atau salah? Ya Bu, saya salah, saya minta maaf. Setiap orang pasti punya kesalahan, Aska, dan tidak ada orang yang sempurna. Ya Bu. Aska pasti punya alasannya mengapa melakukan itu. Ya Bu. Sekarang sebutkan, jelaskan kepada ibu apa alasanmu, Aska. Sebenarnya saya tadi pagi terlambat dan kelihatan berantakan karena tadi malam saya bergadang nonton TV Bu. Nah, kita kan sudah menyepakati atau membuat keyakinan kelas. Sekarang keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Agar tidak datang terlambat dan marah lagi.